لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فيا إخوة الإيمان rahimani rahimakumullah. Segala puji hanya milik Allah. Kembali dan senantiasa kita bersyukur atas limpahan karunia dan nikmat-Nya untuk kita semua. Sehingga pada malam hari ini Allah kembali takdirkan kita untuk sama-sama hadir dalam rumah-Nya yang menjadi rutinitas kita setiap pekan. Setiap malam Senin kita hadir untuk sama-sama belajar, mengkaji, mempelajari sabda-sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Umdatul Ahkam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadis kita pada malam hari ini adalah hadis yang ke 141, masih di dalam bab salat Idul Fitri dan Idul Adha. Hadis yang ke-141 ini datang dari sahabat mulia yang bernama Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Qala syahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن فقال: يا معشر النساء تصدقن فإنكن أكثر حطب جهنم. فقامت امرأة من وسط الناس سفعاء الخدين فقالت: يا رسول الله. لما يا رسول الله؟ قال: لأنكن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير. قال: فجعلنا يتصدقن من حليهن أو حليهن يلقين في ثوب بلال من أقراطهن وخواتيمهن. رواه Muslim. Hadis ini ikhwatal iman menjelaskan tentang mana yang lebih awal, khutbah atau salat di dalam
pelaksanaan Idul Fitri dan Idul Adha. Dan hukum mengumandangkan azan di dalam salat Id. Dan bagaimana cara khutbah di dalam pelaksanaan salat Idul Fitri dan Idul Adha. Meskipun juga beberapa materi tentang perintah untuk bersedekah bagi para wanita yang kata Rasulullah disebabkan karena mereka akan menjadi mayoritas penghuni daripada neraka Jahannam wal iyad billah. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu berkata, saya pernah melaksanakan salat Id bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai dengan salat sebelum khutbah, tanpa azan, tanpa iqamah. Kemudian Rasulullah SAW berdiri bersandar kepada Bilal dan kemudian memerintahkan untuk bertakwa dan senantiasa mentaati Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan Rasulullah SAW menasihati manusia, sahabat ketika itu, dan mengingatkan. Kemudian Rasulullah SAW berjalan mendekati daripada saf-saf wanita ketika itu, yang kemudian Rasulullah SAW menasihati para wanita-wanita dan mengingatkan. Kemudian Nabi SAW bersabda, wahai sekalian manusia, atau wahai sekalian wanita, bersedekahlah kalian, karena sesungguhnya paling banyak yang akan menjadi bahan bakar api neraka Jahannam adalah dari kalian, yaitu kaum wanita. Maka mendengar sabda Nabi SAW, mendengar nasihat Nabi SAW kepada kaum wanita di kalangan para sahabiyat ketika itu, berdirilah seorang wanita di antara barisan-barisan daripada saf-saf wanita ketika itu. Dan kemudian dia berkata, wahai lima ya Rasulullah, kenapa kok wanita bisa menjadi paling banyak penghuni daripada neraka Jahannam? Kenapa para wanita kok bisa menjadi bahan bakar paling banyak di dalam api neraka Jahannam? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Li'anna kunna tukthirna syikat." Karena kalian sering dan terlalu banyak mengeluh. Sering terlalu banyak mengeluh. Kemudian merasa kurang bersyukur. Wa takfurna al-ashir. Dan karena kalian banyak tidak pandai bersyukur kepada suaminya. Maka ketika itu para sahabat atau sahabiyah, para wanita-wanita di kalangan para sahabat, segera bersedekah. Bersedekah dengan perhiasan-perhiasan yang mereka pakai ketika itu. Sehingga di antara mereka melemparkan hiasan-hiasannya ke kain yang sudah disiapkan oleh Bilal. Baik perhiasan dari anting-anting mereka, begitu juga dari cincin-cincin mereka. Maka ikhwatan iman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, hadis ini banyak sekali pelajaran yang dapat kita ambil. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama adalah masyru'iyatul khutbah fil 'idain wa annaha ba'da shalah. Ini faedah yang pertama.
Dalam pelaksanaan sholat Idul Fitri dan Idul Adha, yang pertama kali dikerjakan adalah sholat terlebih dahulu, baru khutbah. Ini yang pertama. Yang kedua, annahu la yushra'u li salatil 'id adzan wal iqamat wal nida' ghairihima. Tidak disyariatkan azan, begitu juga iqamah di dalam salat Id. Jadi dalam salat Idul Fitri, Idul Adha itu tidak ada salat. Ya, tidak ada azan dan tidak ada iqamah. Ya. Dan kemudian di antara faedahnya juga adalah masyru'iyatu al-qiyam halal khutbah. Disyariatkan untuk berdiri ketika melaksanakan khutbah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri ketika melaksanakan khutbah. Kemudian dalam hadis ini juga menunjukkan faedahnya adalah jawazu i'timadil khatibi ala syakhsin halal khutbah. Boleh bersandar ketika sedang melaksanakan khutbah. Bahkan kepada orang pun tidak menjadi masalah, sebagaimana Rasulullah SAW ketika berkhutbah di dalam hadis ini, beliau bersandar bersandar kepada Bilal bin Rabah. Dan Bilal bin Rabah termasuk sahabat mulia di sisi Rasulullah SAW, yang tadinya seorang hamba sahaya budak, ya, kemudian dibeli oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ketika tengah melihat beliau sedang disiksa oleh majikannya karena memeluk agama Islam, karena membenarkan kenabiannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti ajarannya, sehingga beliau pun disiksa. Disiksa dengan cara dipanaskan di tengah terik matahari yang begitu panas di siang hari, dan kemudian ditindihkan di atas dadanya dengan batu yang sangat besar. Dengan harapan majikannya Bilal kembali kepada kekufuran, kembali kepada kesyirikan, kembali menyembah Tuhan Lata dan Tuhan Uzza. Tapi ternyata Bilal tetap kokoh di atas agamanya dan tetap teguh terus mengucapkan kalimat ahad, 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 yang artinya saya hanya beribadah, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang Esa. Ya. Dan Bilal terkenal bahwasanya beliau adalah seorang muazzinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bersama dengan Ibnu Ummi Maktum. Hanya saja khusus di bulan Ramadan ketika di waktu subuh Bilal ditugaskan untuk azan pertama, dan kemudian Ibnu Ummi Maktum ditugaskan untuk memandangkan azan kedua. Yang artinya ketika Ibnu Ummi Maktum yang azan, berarti waktu subuh sudah masuk. Dan ini sudah menjadi sunnah. Ya, bahwasanya azan itu sebenarnya disunnahkan 2 kali. Ya, artinya azan yang pertama itu menunjukkan sebuah, ya, peringatan untuk bangkit, untuk bersiap-siap, untuk salat yang belum salat. Ya, dan kemudian azan yang kedua barulah tanda masuknya waktu salat subuh. Kemudian di antara faedah hadis ini, masyru'iyatul amru fil khutbati bi taqwallahi ta'ala wal hathi ala ta'ati. Disyariatkannya ketika berkhutbah seorang khatib menyampaikan agar kaum muslimin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa wa'dhin nasi wa tadhkirihim, dan menyampaikan nasihat-nasihat kepada manusia, kepada jamaah yang hadir ketika pelaksanaan salat, dan juga mengingatkan mereka tentang dunia dan di akhirat, tentang dunia yang singkat dan tentang akhirat yang abadi. Ya. Atau menyampaikan ilmu-ilmu yang lain. Ya. Menyampaikan ilmu-ilmu yang lain. Jadi di dalam khutbah itu bukan hanya sekedar berisi perintah bertakwa, perintah untuk taat,
Tapi sang khatib ya dituntut untuk begitu faham apa yang dibutuhkan oleh jamaahnya ketika itu. Ya. Dan tentu tidak lepas dari perkara-perkara tauhid, perkara-perkara cinta kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, intinya adalah sang khatib dianjurkan untuk menasihati para jamaah yang hadir ketika itu, ya, dengan isi khutbah yang penuh dengan ilmu, penuh dengan nasihat, penuh dengan wejangan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian antara faedah hadis ini masyru'iyyatu khurujin nisa'i li salatil 'id wa ib'adihinna 'anil rijal. Disyariatkan untuk wanita keluar melaksanakan salat Id. Dan hendaknya wanita-wanita ini tempat-tempat mereka ya ketika pelaksanaan salat Id itu dijauhkan dari saf-saf laki-laki. Ya, dijauhkan dari saf laki-laki. Ataupun kalau misalnya berdekatan punya hijab, punya sutra, punya pembatas. Ya. Tapi kalau tidak ada, maka wanita hendaknya tempatnya itu lebih jauh dari safnya laki-laki. Sebagaimana dalam hadis ini dijelaskan, setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah, beliau khususkan mendatangi saf-safnya wanita, mendekati saf-safnya wanita dan kemudian memberikan nasihat secara khusus. Nah, ini berarti menunjukkan bahwa safnya wanita itu jauh. Dan itulah sunnahnya. Apabila memang tidak ada sitar. Ya, karena biasanya kalau di lapangan itu cenderung tidak ada sitar. Salat Id di lapangan itu cenderung tidak ada pembatas. Terbuka begitu, maka hendaknya wanita itu safnya agak sedikit dijauhkan dari saf-safnya para laki-laki. Kemudian di antara faedah hadis ini adalah jawazu masyru'iyyatu takhsisin nisa'i bi khutbatihi idza lam yasma'na khutbatar rijal. Disunnahkan untuk menasihati wanita para kaum hawa ketika khutbah salat Id, salat Idul Adha, salat Idul Fitri. Disunnahkan untuk mengkhususkan nasihat bagi mereka. Ya. Jadi isi khutbah itu yang pertama adalah nasihat secara umum untuk laki-laki dan perempuan. Namun disunnahkan juga untuk mengkhususkan nasihat bagi perempuan secara tersendiri. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ya, kalau dulu Rasulullah datangi itu. Ya, Rasulullah dekati saf-safnya wanita. Karena kenapa? Ditakutkan pesannya nggak nyampe. Nggak terdengar. Ya, karena jauh safnya. Nah, kalau sekarang tidak perlu khatib turun dekat wanita, enggak. Karena kan sudah ada sound system. Pesannya sudah sampai, hanya saja ya isi daripada khutbah itu hendaknya sang khatib menyampaikan isi khutbahnya, pesan, nasihat khusus untuk para wanita. Kemudian yang kelima rahmatullah subhanahu wa ta'ala, di antara faedah hadis ini adalah jawazut taghlidh fil mau'izati idza iqtadat al maslaha dzalik. Ya. Bolehnya kita keras di dalam menasihati. Ya. Bolehnya kita keras di dalam menasihati apabila ada maslahat di dalam penyampaian nasihat yang keras dan tegas. Ya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi. Apa nasihat Nabi ketika itu kepada wanita? Itu keras dan tegas, luar biasa. Bagaimana nggak tegas ketika Nabi mengatakan, sesungguhnya kalian wahai para wanita adalah paling banyak akan menjadi bahan bakar di dalam api neraka jahanam.
Keras atau tidak? Langsung dak-dikduk gitu. Subhanallah. Kok bisa kita menjadi seorang, ya, alat alat bakar, bahan bakar yang paling banyak kelak di neraka jahanam. Ya. Sehingga wanita yang cerdas ketika itu, ya, beliau tidak hanya sekedar takut dan merasa terancam, tapi dengan kecerdasannya dia berusaha mencari solusi. Ini kenapa kok kita yang menjadi paling banyak menjadi bahan bakar di neraka jahanam? Ini kenapa? Sehingga dia berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, lima." Kenapa wahai Rasulullah? Ya, artinya apa? Dia wanita yang matang cara berpikirnya. Tidak hanya sekedar mengedepankan perasaan dan baperan. Kemudian merasa takut dan merasa sedih, ya, murung, ngambek. Tapi dia cerdas. Wanita sahabat. Kalau sekarang kan beda. Wanita sedikit diomelin, kamu, ini. Mulai itu. Justru dia ngambek, kamu ngomong 3 hari. Tapi ini enggak. Dia bertanya, wahai Rasulullah, kok kita yang menjadi bahan bakar terbanyak di akhirat kelak? Kenapa ini? Dan dengan tujuan supaya mereka terlindungi, supaya mereka tidak melakukan sesuatu penyebab mereka akan menjadi bahan bakar terbanyak di neraka jahanam. Maka dia pun bangkit bertanya, lima ya Rasulullah. Kenapa wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Rasulullah pun menyampaikan sebab musababnya. Ya, menyampaikan sebab musababnya. Ya, dan di antara ternyata penyebabnya yang paling banyak wanita itu masuk ke dalam neraka adalah tidak pandai bersyukur. Banyak mengeluh. Ya. Banyak mengadu. Kemudian cerita sana, cerita sini. Allahu Akbar. Dan ini tabiatnya wanita itu seperti itu, men. Ya, suka mengeluh. Makanya kalau ada laki-laki yang suka ngeluh, berarti dia punya tabiat wanita ya. Kalau ada laki-laki yang suka ngomong, ngalur ngidul, pembahasan yang nggak jelas, nggak ada manfaatnya, berarti dia mewarisi sifat-sifat wanita. Makanya ada istilah sekarang itu, lelaki tidak bercerita. Ya. Laki-laki tidak bercerita, artinya tidak banyak ngomong. Dia ngomong tuh kalau perlu. Dia ngomong kalau ada manfaatnya, kalau ada bobotnya. Cerita tentang ilmu, cerita tentang usaha, cerita tentang bisnis untuk dunianya, cerita tentang akhiratnya, bagaimana dia dapat beribadah dengan baik. Cerita bermanfaat. Tapi kalau cerita ngarung ngidul, nggak ada manfaatnya, itu bukan tipe laki-laki sejati. Bukan tipe laki-laki sejati. Ya. Terlalu murah waktu ini kalau kita manfaatkan hanya sekedar untuk bercerita, nggak ada manfaatnya. Ya. Kita bahas ilmu, kita bahas proyek dunia akhirat, kita bahas amal-amal soleh, kita bahas motivasi untuk kembali membangkitkan gairah untuk berdakwah misalnya, dan berbagai macam hal yang bisa kita bahas. Ya. Jadi dalam hadis ini Rasulullah SAW mengingatkan kepada wanita, di antara penyebabnya mereka paling banyak menjadi bahan bakar neraka jahanam adalah tukfirna syakat, suka mengeluh, ya, dan apa, wa takfurna al-ashir, kufur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah melalui suaminya. Sehingga dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya saking banyaknya wanita yang tidak pandai bersyukur, ya, yang suka lupa terhadap nikmat-nikmat yang diberikan oleh suaminya, apa?
Seakan-akan ketika ada kesalahan suami, ya, satu kesalahan suami itu bisa menghilangkan kebaikannya yang mungkin 1001 macam cara, yang mungkin bisa melupakan, ya, kebaikan seorang suami sepanjang tahun. Begitulah, ya, kondisi daripada wanita-wanita yang masa lalu sudah diingatkan oleh Rasulullah. Bagaimana dengan masa-masa wanita-wanita yang sekarang, para akhwat-akhwat yang hidup di zaman kita sekarang, yang bisa curhat sana sini, yang bisa ngomong ngeluh sana sini. Kalau orang dulu, ya, kalau mengeluh itu susah. Kalau nggak ketemu orang, nggak bisa ngeluh orang. Nggak bisa cerita dia. Mau cerita kemana kalau nggak ketemu orang? Sama tembok. Dulu nggak ada yang namanya, ya. Sekarang juga gitu. Artinya apa? Yang sekarang, kalau wanita dulu itu kalau mau bercerita itu nggak ada orang yang cerita, mungkin ceritanya sama tembok. Sekarang juga iya, wanita kalau mau bercerita, berceritanya sama tembok kalau nggak ada orang. Tapi tembok apa? Tembok Facebook, beranda Facebook. Kan tembok juga itu namanya. Dia tulis di situ. Maka para akhwat perhatikan postingan-postingannya. Demi Allah itu semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Satu keluhan itu sudah cukup menjadikan Anda penghuni neraka. Yang menunjukkan kekufuran, tidak bersyukurnya terhadap nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Kemudian di antara faedah hadis ini adalah kamalu nushin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hirsihi ala tablighi syara' wa badli an-nasihati lirrijali wan nisa. Sempurnanya dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Sempurnanya nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi SAW tidak hanya mengkhususkan untuk laki-laki saja, tapi beliau juga punya perhatian khusus kepada wanita, ya, punya perhatian khusus kepada wanita, ya. Makanya pendidikan itu bukan hanya untuk laki-laki atau untuk perempuan, tapi dua-duanya berhak dan layak untuk sama-sama mendapatkan ilmu pengetahuan, baik itu agama ataupun dunia. Dan kemudian di antara faedahnya juga adalah jawazu taklimil khatib lil hajah. Ya, bolehnya seseorang berbicara kepada khatib jika ada kebutuhan. Maksudnya adalah ketika jamaah mau berbicara sama khatib, boleh. Ya. Ketika khutbah sedang berlangsung, jamaah boleh diangkat tangan kemudian bertanya. Sebagaimana yang terjadi dulu di zaman Nabi SAW. Tapi ini tektoknya adalah antara jamaah dengan khatib. Antara jamaah dengan khatib. Sebagaimana dalam sebuah riwayat dikatakan, ketika khutbah Nabi SAW, ada seorang badu masuk masjid Nabawi, kemudian Nabi SAW ingatkan, ya, wahai fulan, laksanakan solat 2 rakaat yang ringan saja sebelum engkau duduk, yaitu solat tahiyatul masjid. Padahal Nabi sedang berkhutbah, beliau tegur kepada jamaahnya. Nah, di dalam hadis ini, wanita yang sedang berbicara dan bertanya kepada Nabi SAW sementara khutbah sedang berlangsung. Lima ya Rasulullah, kenapa wahai Rasulullah? Akhirnya semakin terjadi dialek ketika khutbah. Ya. Dan para ulama mengatakan boleh jika dibutuhkan. Tapi kalau nggak ada butuhnya, nggak boleh. Ya, bertanya hal-hal yang tidak urgen, ya, memotong pembicaraan sang khatib, ya tidak boleh. Tapi ketika masa genting butuh kita di situ, maka tidak menjadi masalah. Ya, yang terlarang itu adalah tektok berbicara antara jamaah dengan jamaah. Ya, apalagi dalam pelaksanaan khutbah Jumat. Ya, itu akan menjadikan semua amal-amalan sholat Jumatnya tidak ada nilai pahalanya sama sekali. Sebagaimana sudah kita kaji tentang bab-bab sebelumnya, itu bab tentang sholat Jumat, ya, bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, apabila sang khatib sedang menyampaikan khutbahnya, ya, dan di antara kalian mengatakan kepada saudaranya,
Ya, ansit, diam. Maka Rasul mengatakan faqad lagaut, maka orang itu pun tidak mendapatkan nilai pahala dari sholat Jumatnya sedikit pun. Padahal hanya sekedar mengatakan diam kepada saudara yang lain. Padahal itu adalah sebuah amar ma'ruf. Ya, dia suruh diam, tapi ternyata tidak boleh. Ya, saking apa? Sakralnya khutbah. Pentingnya kita memperhatikan dan mendengarkan khutbah. Karena di situ ada pesan-pesan, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Adanya nasihat-nasihat yang seharusnya menggugah kita setiap pekannya kita hadir untuk mengecas iman kita. Ya, mengambil manfaat dan faedah dari khutbah. Kapan lagi? Ya, kapan lagi? Makanya kalau tidak pernah hadir dalam majelis ilmu setiap pekannya, minimal khutbah dengarkan baik-baik. Minimal khutbah yang setiap pekannya kita hadiri masjid untuk sholat, untuk mendengarkan khutbah, ambil hikmah dan pelajaran di situ. Ini nggak pernah kajian, nggak pernah hadir majelis ilmu, ya. Kemudian datang sholat Jumat, khutbah berlangsung, tengantuk-ngantuk lagi, ya. Ataupun kadang datangnya terlambat, ya. Datang lebih awal tapi sibuk dengan HP-nya. Terus faedah apa yang diambil dari khutbah? Ya. Ilmu apa yang mau dibawa setelah keluar dari masjid? Kalau misalnya kita pun sibuk dengan sendirinya. Makanya ini pesan Nabi SAW tentu tidak ya sembarangan. Artinya pasti akan ada hikmah-hikmah yang sangat agung dibalik daripada syariat-syariatnya. Kemudian di antara faedah berikutnya adalah anna shadaqata min asbabin najati minan nar. Bahwasanya sedekah adalah termasuk perkara yang menyelamatkan seseorang dari api neraka. Ya, bersedekah. Sehingga jelas ternyata Rasulullah SAW mengatakan solusi supaya kalian wahai para wanita tidak menjadi bahan bakar terbanyak di dalam api neraka jahanam, hendaknya bersedekah. Kenapa sedekah? Karena ternyata kata Rasulullah SAW dalam riwayat yang lain, fa inna sadaqata tudfi'ul khati'ah kama tudfi'u al-ma'un nar atau kama qala alaihi salatu wassalam. Karena sedekah itu akan ya, memadamkan atau menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan sebagaimana air dapat memadamkan kobaran api. Jadi di sini Rasulullah mengambil sebuah permisalan, sedekah ibarat air, sementara dosa ibarat seperti api yang menyala-nyala. Siapa yang memadamkan nyala api yang berkobar? Ya, maka hendaknya dia punya air, dia siram. Karena kata para ulama, dosa itu punya hawa panas. Ya. Hawa panas yang terus orang tidak bakal betah, tidak akan pernah tenang. Ya, orang yang bermaksiat tidak bakal ada tenang. Ya, nggak ada orang yang kemudian bermaksiat kemudian dia merasa tenang, tidak. Itu pasti akan bergejolak hatinya. Karena ibaratnya dosa itu punya hawa panas. Ibarat api yang bergejolak. Ya. Maka sekecil apapun dosa itu pasti tidak akan mewariskan ketenangan dalam diri seseorang. Sebaliknya, amal soleh, berzikir, mengingat Allah akan mewariskan ketenangan dalam diri seseorang. Jadi sedekah di sini kata Rasulullah SAW adalah merupakan solusi untuk kalian wahai para wanita agar terhindar dari siksaan di akhirat kelak, ya, yang sudah jelas-jelas nyata. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kalian akan menjadi bahan bakar paling banyak yang ada dalam api neraka jahannam wal iyadzubillah. Maka Rasul mengatakan bersedekahlah, tasaddaqna, karena sedekah akan menyelamatkan kalian dari api neraka. Kemudian di antara faedahnya adalah anna جحد الإنسان أو جحد الإحسان وفقدان الصبر من أسباب عذاب النار. Sesungguhnya
kufur terhadap perbuatan baik seseorang, lupa akan kebaikan-kebaikan seseorang, dan hilangnya kesabaran merupakan di antara penyebab masuknya seseorang ke dalam api neraka. Ya. Dan ini tadinya tentu nasihat lebih ke para wanita. Ya, karena Rasulullah dalam hadis ini mengkhususkan nasihat ini untuk wanita. Ya. Jadi kufur terhadap kebaikan-kebaikan suami, ya, yang dia berikan, dan kurang sabarnya terhadap ujian-ujian yang kadang menerpa keluarga. Suami kadang tidak selalu dapat penghasilan yang stabil. Suami tidak akan bisa selalu pulang dengan membawa makanan, padahal dia sudah banting tulang cari pekerjaan, peluh keringat menetes, tidak kenal siang, tidak kenal panas, tidak kenal siang, tidak kenal malam, tidak kenal siang panas, dan tidak kenal dingin. Tiba-tiba sampai di rumah, sang istri sodorkan dengan wajah yang cemberut. Sang istri sodorkan dengan wajah yang tidak senang. Perjuangan dibalas dengan kekufuran. Ya. Maka ini, subhanallah. Artinya, ini adalah sebuah sunnatullah yang terjadi di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang juga banyak terjadi, apalagi di zaman kita sekarang. Di zaman kita sekarang, banyak yang kufur nikmat, nggak sabar terhadap ujian, ya, apalagi nggak sabar terhadap harta dan materi. Wallahu alam, ini benar beritanya atau tidak? Pernah seliweran, saya lihat beberapa postingan di media berita. Betul apa tidak nggak tahu saya. Tapi sekilas pernah saya mengingat bahwa di suatu daerah itu banyak wanita-wanita yang diterima untuk menjadi pegawai negeri sipil. Benar nggak? Saya nggak ngerti benar apa enggak. Kalau benar, memang faktanya sudah seperti itu. Tapi mudah-mudahan nggak benar. Banyak wanita-wanita yang kemudian diterima menjadi pegawai negeri. Setelah dia diterima menjadi pegawai negeri, balik ke rumahnya minta cerai. Karena melihat mungkin suaminya nggak ada kerja, penghasilannya nggak tetap, kehidupannya susah begitu-begitu saja. Ya. Sehingga apa? Sebagian mereka ya sudah milih pisah daripada merasa tidak ada manfaatnya. Nah ini wallahu a'lam. Ya. Tapi ini bisa saja terjadi, dan memang faktanya memang seperti itu biasanya. Ya. Maka ikhwatal iman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, disinilah letak nasihat inti daripada Rasulullah SAW yang begitu besar bagi kita semua. Ya, untuk bersedekah. Bukan berarti wanita saja yang harus bersedekah. Ya bapak bersedekah. Ya, bapak-bapak juga bersedekah. Kemudian di antara faedah hadis ini adalah fadilatu nisa'i sahabati wa yatabayyan dhalika bisu'alihinna an asbab kathrati an-nisa'i fi an-nar liyabta'ina 'anha wa bimubadaratihinna ila as-sadaqati wa bitasadduqihinna bima tata'allaqu bihi aghraduhunna wa aghrad azwajihinna min al-huli. Hadis ini menunjukkan bahwa keutamaan para wanita-wanita yang ada di kalangan para sahabat. Keutamaan wanita-wanita yang ada di kalangan para sahabat. Di mana bentuk keutamaan mereka? Mereka takut akan api neraka. Takut akan diceburkan di dalam api neraka. Sehingga mereka bergegas bertanya kepada Nabi. Bahkan Nabi SAW mungkin belum selesai berbicara, akhirnya dia tanya, wahai Rasulullah, kenapa bisa kok kami menjadi bahan bakar terbanyak di akhirat?
di dalam api neraka. Jadi mereka begitu, ya, takutnya terhadap api neraka, ya, dan kemudian apa? Bertanya kepada Nabi supaya tahu, supaya mawas diri akan sebab-sebab dia kelak akan menjadi bahan bakar dalam api neraka jahanam. Dan setelah itu coba lihat apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabat wanita ketika itu. Apakah menunggu? Tidak. Ketika Nabi SAW mengatakan tasaddaqna, hendaknya kalian bersedekah, dan secara spontan, tidak menunggu lama, mereka pun membuka perhiasan-perhiasan yang ada di badan mereka. Sehingga disebutkan bahwa anting-anting mereka, bahkan cincin-cincin mereka yang merupakan terbuat dari emas, mungkin perak, mereka kemudian serahkan semuanya ke Bilal. Serahkan ke Bilal untuk disedekahkan. Jadi tidak menunggu lama lagi. Ya, maka ini luar biasa pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kepada para wanita. Maka dalam hadis ini juga para ulama menyampaikan sebuah faedah bahwa jawazu sadaqatil insani bima yata'allaqu bihi gharaduhu ka sa'atihi wa qalamihi idza lam yafut bidzalika wajiban alaihi. Ya, bolehnya seseorang bersedekah dengan apa yang menempel di badannya. Ya, seperti jamnya, penanya, ya, atau apa saja yang bisa dia sedekahkan. Ya, yang bisa dia sedekahkan. Jadi sedekah itu nggak mesti harus tunggu punya uang, ya, 100 juta, punya uang 10 miliar, tidak. Apa yang kita punya bisa kita sedekahkan. Ya. Kan di sini disebutkan mungkin apa yang menempel di badannya boleh disedekahkan. Apalagi antum bapak-bapak ini, ibu-ibu yang punya barang-barang berharga di rumahnya dan tidak terlalu berfungsi. Tidak ada faedahnya. Hanya sekedar disimpan begitu saja. Sedekahkan. Yang dulu punya barang-barang berharga di koleksi, yang dia beli sampai puluhan juta barangkali, kemudian hanya disimpan rapi di lemari, nggak ada manfaatnya. Tas misalnya. Ibu-ibu ini kan biasa hobi beli tas. Bapak-bapak hobi beli apa? Hah? Jam. Jam. Sampai koleksi di lemari jamnya sampai 10 berbaris. Atau dia siapkan lemari secara khusus, jamnya beli. Ini belinya di London, ini belinya di Australia, ini belinya di Arab, ini belinya di Dubai, ini belinya di Malaysia, ini beli. Wallahi itu akan menambah hisabmu di akhirat. Kalau nggak dipakai, ya udah, sedekahkan. Ya. Nggak bisa antum uangkan, ya sudah serahkan kepada lembaga-lembaga tertentu. Pak, ini saya punya barang, ya, silahkan jual, kemudian sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bermanfaat. Pada disimpan-simpan, mati, selesai. Ya, padahal kita nih hidup kadang nggak bisa kita pakai 2 jam. Ada orang pakai 2 jam sekalian. Coba saya tanya, ada orang yang pakai jam sekali berjalan dia pakai 2 jam, sebelah kiri kanan dia pakai. Gila dia. Itu nafsu semua masalahnya. Nah, nafsu. Maka ketika ada barang-barang yang tidak dipakai, fungsinya kurang, lihat, makanya saya lihat, bapak-bapak, ibu-ibu bisa melihat di rumah kita misalnya. Ketika ada barang-barang yang itu berharga, fungsinya sudah tidak terlalu banyak, atau bahkan mungkin kita koleksi hanya sekedar untuk wah-wahan, gagah-gagahan di luar, segera introspeksi diri. Jangan sampai justru barang itu yang akan menghambat kita masuk ke dalam surga. Kita akan dihisab. Makanya ancamannya keras. Apa ancamannya dalam Al-Quran? Alhaakumut takatsur. Apa artinya alhaakumut takatsur? Telah dibuat lalai kalian disebabkan banyak mengoleksi barang-barang. Perbanyak barang ini, koleksi barang ini.
hatta zurtumul maqabir. Bahkan sampai kelak kalian masuk ke dalam kubur, barulah tidak bisa lagi mengoleksi, memperbanyak barang-barang yang membuat kalian lalai. Karena kalau terlalu banyak, lalai kita, Pak. Antum punya koleksi mobil 10, lalai enggak kira-kira? Lalai. Hari ini yang harus saya cuci. Ini yang harus saya servis. Ini yang harus saya elus-elus. Hari ini yang saya pakai ini, hari ini pakai ini. Habis waktunya untuk belajar, untuk berzikir, untuk pergi ke kajian. Urusannya coba koleksian yang diurus. Lalai. Ya. Maka kalau ada barang-barang yang sekiranya sudah nggak dipakai, ya, atau mungkin ada tapi nggak terlalu banyak lagi fungsinya, segera sedekahkan sebelum itu akan menjadi bahan hisab yang berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda sedekahkan itu langsung otomatis dicatat para malaikat. Tapi kalau Anda simpan, bisa jadi itu justru yang akan menghalangi kita masuk ke dalam surga. Sudah azan, Pak? Silakan azan dulu.
Kok laki-laki pakai anting? Makanya cenderung orang yang pakai anting itu adalah lagi nggak sehat akalnya ini, nggak sehat. Ya. Kalau cincin ya wanita, laki-laki boleh dipakai. Sama seperti kalung. Kalung itu hiasan khusus untuk wanita, nggak boleh dipakai untuk laki-laki. Ya, kalung, terus anting, gelang juga termasuk. Ini hiasan untuk wanita yang tidak boleh dipakai untuk laki-laki. Nah, selesai pembahasan hadis ke-141, kita akan masuk kepada hadis yang 150 dan insya Allah pada pertemuan berikutnya yang membahas tentang hukum keluarnya wanita untuk melaksanakan sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Jika ada pertanyaan, tafadhal. Pak Imam sudah paham semua. Biasanya beliau paling rajin bertanya. Baik, barakallahu fikum. Kita tutup dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam ala Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.